Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan untuk mengerjakan soal CVRON Indonesia, di mana ini merupakan soal UKK akuntansi untuk paket 1. Di video sebelumnya saya sudah membuat laporan keuangan berupa laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca. Maka pada video kali ini saya akan mencoba membuat laporan arus kas. Ini adalah lembar kerja yang saya siapkan. Di sini saya menggunakan metode langsung untuk mengerjakan laporan arus kas. Jadi saya harus menyiapkan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, serta jurnal penyesuaian jika ada kaitannya dengan kas. Oke, kita mulai. Yang pertama, di dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua itu adalah investasi. Dan yang terakhir itu adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, kita mulai dengan melihat jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Pertama, kita lihat uang masuk ini dengan ini uang masuknya dari mana saja. Nah, kita di sini menjelaskan arus kasnya dari mana uangnya berasal. Oke, kita mulai. Unearned rent revenue. Ini adalah uang yang masuk yang pertama di arus kas. Di bagian penerimaan ini ya. Unearned rent revenue ini adalah sewa diterima di muka. Dan rent revenue ini adalah pendapatan sewa. Ini adalah uang yang berasal dari pelanggan atau customer. Nah, uang dari pelanggan atau customer ini kita masukin tinggal di dalam 3 pilihan ini. Berarti itu adalah penerimaan di dalam operasional, penerimaan uang, penerimaan dari pelanggan atau customer. Jadi tinggal kita pilih penerimaan uang dari pelanggan atau customer ini masuk di dalam aktivitas mana? Operasi, investasi, atau pendanaan. Misalnya di operasi, karena dia adalah dari customer. Ini adalah kegiatan untuk usahanya. Jadi masuk di penerimaan dari pelanggan, dimasukin ke arus kas dari aktivitas operasi. Kita jumlahkan semua yang dari pelanggan, unearned rent revenue, akun ini, ditambah dengan rent revenue. Oke, ini adalah uang yang diterima dari pelanggan atau customer pada CVRON Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada bank loans atau pinjaman bank sejumlah 1,2 M ini. Nah, pinjaman bank itu masuk ke dalam mana? Nah, dia masuk ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, kita buat di sini. Penerimaan dari bank loans senilai 1,2 M. Nah, seperti ini. Jadi, kita tinggal lihat, oh dia masuk di dalam operasi, investasi, atau pendanaan. Oke, lanjut. Ini all the receivable. Nah, ini masuk ke dalam operasi. Nih, penerimaan dari all the receivable. Ini piutang karyawan. Oke, ini angkanya. Lalu, di dalam jurnal penerimaan kas ini ada lagi. Ini rent revenue-nya 48.600.000, tapi yang diterima di kas adalah 27.025.000. Sisanya ini adalah pengakuan dari beban labor expense dan operasional bis expense. Nah, kita catat juga di bagian operasi. Nah, sini dia. Jadi, karena beban, maka pembayaran
labor expense karena mengurangi uang kas kita. Ini dia. Lalu pembayaran operasional Oke, selanjutnya berarti untuk jurnal penerimaan kas ini udah selesai. Kita lanjut lagi dengan jurnal pengeluaran kas. Nah, di dalam jurnal pengeluaran kas tinggal kita lihat. Ini yang pertama adalah labor expense. Ini ada totalnya 80 juta. Tinggal kita tambahkan di labor expense. Kita tambahkan. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada wage and salaries payable. Nah, dia masuk di dalam mana? Ketiga ini masuk di operasional nih. Pembayaran wage and salaries. Oke, ini udah kita tandai lagi. Lalu berikutnya adalah bis operasional expense. Kita jumlahkan semua ini. Bisa juga kita lihat di dalam sini. Rekapitulasi jurnal 61202 ini dia tuh. 61202. Totalnya adalah 71.500.000. Berarti di sini tinggal kita tambahkan 71.500.000. Oke, kita lanjut lagi. Pembayaran berikutnya yaitu ada prepaid expense. Di sini prepaid expense-nya ada posisi debit. Ya, ini ada di posisi debit. Ini. Dan ada posisi kreditnya. Jadi, debit dikurangi kredit terlebih dahulu. Nah, nilainya setelah kita kurangi nilainya adalah 14.400.000. Jadi, nilai akun dari 11202 ini adalah prepaid expense. Itu adalah selisihnya adalah 14.400.000. Jadi, yang kita catat adalah selisihnya langsung aja. Pembayaran prepaid expense selanjutnya kita lihat lagi di sini di jurnal pengeluaran kas ada bank loan untuk pembayaran angsuran banknya. Nah, karena bank loan masuk ke dalam pendanaan. Kita buat pembayaran bank loan. Berarti berkurang uangnya. Nah, seperti ini. Lalu pembayaran namanya expense interest expense untuk bank loan itu sendiri. Kita catat juga di sini pembayaran interest expense 500.000. Oke, lanjut ke tax expense. Kita masukin di operasional pembayaran tax expense. Oke, kita lanjut lagi. Other receivable, kita masukin sini pembayaran other receivable. Berikutnya adalah vehicle, berarti pembelian kendaraan. Nah, pembelian kendaraan itu masuk di dalam investasi. Jadi kita masukin ke dalam investasi. Pembelian vehicle ini atau kendaraan senilai 1 miliar. Nah, oke. Lanjut ke pembelian berikutnya kendaraan motor. Nah, kita masukin juga di sini pembelian. Jadi kita harus masukkan ke sesuai dengan aktivitasnya. Oke, senilai 14.250.
Oke, kalau udah berarti untuk di jurnal pengeluaran kas sudah selesai, tinggal kas kecilnya. Nah, kas kecil kita lihat langsung di kas kecil untuk pembayaran apa saja. Nah, kita masukkan di operasional, pembayaran office supplies. Ini pembelian perlengkapan kantornya, oke. Ada 2 dijumlahkan. Oke, ini udah. Lanjut pembayaran listrik, air, telepon. Rp675. Lalu pembayaran advertising expense senilai Rp350.000. Yang terakhir adalah pembayaran maintenance. Ini adalah 1 juta. Ini maintenance expense, kita tulis aja di sini. Oke, semua jurnal penerimaan kas udah, pengeluaran kas udah, kas kecil udah. Nah, terakhir adalah jurnal penyesuaian. Di sini ada tentang penerimaan pendapatan lain-lainnya, kita masukin di sini. Di dalam operasional sini, penerimaan other revenue. Ini pendapatan jasa giro kemarin. Kita ambil angka yang other revenue-nya, langsung bank charge-nya kita taruh juga di sini. Pembayaran bank charge, biaya administrasi bank. Ini dia. Oke. Semua pengeluaran jangan lupa kita kasih min. Nah, tadi lupa kan? Nih dia, kita kasih min dulu. Karena dia adalah pengeluaran kas. Oke, biasanya kalau manual, kalau pengeluaran kas, minnya di belakang. Atau buka tutup kurung ya, biasanya ya. Oke, ini kita jumlahkan. Oke, kalau udah sekarang kita jumlahkan keseluruhannya. Kita jumlahin. Jadi yang positif ini dijumlahkan 401.800 tambah 2.500 tambah 325.000 dikurangi 87.250.000 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Oke. Berarti ini adalah arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Oke, ini udah. Kemudian ini juga dijumlahkan. Ini pembelian, berarti mengurangi uang dari kas. Jangan lupa dikasih min. Oke, kita jumlahkan juga. Ini adalah arus kas bersih. Kita tulis di sini. Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi. Oke. Yang ini juga sama dijumlahkan. Ini adalah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Kemudian keseluruhan kita jumlahkan 181.700.000 dikurangin dengan 14.250.000 dan ditambah dengan arus kas dari pendanaan. Ini hasilnya. Lalu hasil ini adalah karena positif kenaikan kas dan setara kas. Kemudian saldo awal
kas dan setara kas. Dan yang terakhir adalah saldo akhir, kas dan setara kas. Saldo awal ini bisa kita lihat di neraca saldo awal, tapi saat ujian itu tidak ada, adanya adalah buku besar. Dilihat aja di buku besar, dilihat saldo awal tanggal 1 di bulan Desember. Oke, kalau udah kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan. Oke, kalau udah kita jumlahkan kenaikan kas dan setara kas ditambah saldo awal. Ini adalah hasil akhirnya. Kita jumlahkan ya. Kemudian hasil akhir ini bisa kita bandingkan misalnya di neraca lajur, bagian neraca boleh, di neraca saldo setelah penyesuaian juga boleh, tinggal ditambahkan cash in bank dan petty cash sama aja, atau dilihat di laporan neraca. Oke, kalau udah sama berarti sudah benar. Demikian video kita kali ini membuat laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.